Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar teks cerita fantasi dengan kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensinya 3.3.1, menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi, dan menunjukkan buktinya pada teks yang didengar atau dibaca. 3.3.2, menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Mengidentifikasi unsur cerita fantasi. 1. Ciri unsur cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bersumber dari imajinasi, hayalan, atau angan-angan pengarangnya. Peristiwa yang diceritakan adalah peristiwa yang tidak benar-benar terjadi. Tokoh dalam cerita fantasi adalah tokoh fiktif, hanya ada dalam imajinasi pengarang. Dalam cerita fantasi, pengarang bisa mengembara ke alam supernatural atau adikodrati. Sebagaimana cerita fiksi yang lain, cerita fantasi juga memiliki unsur yang membangun cerita. Akan tetapi, unsur yang membangun cerita fantasi memiliki ciri khas yang tidak dimiliki cerita fiksi yang lain. Ciri khas itu adalah sebagai berikut. 1. Tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran yang menjadi dasar cerita. Dalam cerita fantasi, tema atau ide cerita diambil dari daya khayal atau imajinasi atau irisan dunia nyata dan dunia khayali. 2. Peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada cerita fantasi bersifat supranatural, aneh, ajaib, atau misterius. 3. Latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi cerita atau peristiwa. Cerita fantasi menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Cerita fantasi menggunakan dua latar. Latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. 4. Tokoh. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki sifat yang unik, memiliki kesaktian. Tokoh mengalami peristiwa yang tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Rangkaian peristiwa dalam cerita fantasi menerobos dimensi ruang dan waktu. 6. Cerita. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata atau kejadian nyata yang diberi fantasi. 7. Bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Setelah kamu memahami unsur cerita fantasi di atas, kerjakan tugas berikut ini. Bacalah teks cerita fantasi berikut,
Judul Kekuatan Ekor Biru Nataga dan ringkasan Anak Rembulan dari Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Anak-anak, sekarang tentukan ciri cerita fantasi tersebut. Jenis cerita fantasi. Cerita fantasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. A. Fantasi total. Fantasi total berisi cerita yang seluruhnya merupakan imajinasi, khayalan pengarangnya, tidak terjadi dalam dunia nyata. B. Fantasi sebagian atau irisan. Fantasi sebagian atau irisan berisi cerita yang sebagian merupakan imajinasi pengarang dan sebagian mengambil dari kehidupan nyata. Dua. Berdasarkan latar cerita. A. Fantasi sezaman. Fantasi sezaman berisi cerita yang hanya terjadi pada satu zaman atau masa. Misalnya, cerita yang terjadi hanya pada masa lampau, masa kini, atau masa yang akan datang. B. Fantasi lintas waktu. Fantasi lintas waktu berisi cerita yang terjadi pada dua zaman atau masa yang berbeda. Misalnya, cerita masa kini dengan masa lampau, masa kini dengan masa yang akan datang. Setelah kamu membaca cerita fantasi dan uraian tentang jenis cerita fantasi di atas, sekarang tentukan jenis cerita fantasi yang kamu baca tersebut. Sekarang juga tentukan cerita fantasi 2, yaitu Anak Rembulan, dari Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Tugas mandiri untuk penilaian hasil belajar siswa, kerjakan pada tugas 1, 2, dan 3. Kemudian kirimkan ke surel yang sudah ditentukan di grup kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.